Selamat datang ketemu lagi dengan Arini di sini. Mari diputar videonya kakak. Buat nemenin kakak yang mungkin lagi butuh bareng pacarnya. Alur cerita film Battle Through the Heavens kita update setiap hari ya kakak. Nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan episodenya. Gaskan kakak. Yang disebut Demon Phoenix Steps hanya sehebat ini. Sosok cahaya keemasan yang menyebar di langit dengan cepat menghilang dari mata hitam gelap Xiao Yan. Mereka diaglomerasi menjadi sosok yang muncul di sebelah kirinya. Senyuman dingin melintas di hatinya. Tubuhnya benar-benar mengabaikan angin tinju di sekelilingnya. Tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Auranya akhirnya tertawa karena sangat marah. Bagus, bagus. Kamu memang layak menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kepala Hall of Souls. Raja ini benar-benar meremehkanmu hari ini. Xiao Yan sangat tenang. Namun, kehati-hatian muncul di dalam hatinya. Dia bisa merasakan Douqi yang luas dan kuat beriak di dalam tubuh Huang Tian saat ini. Tampaknya kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix menjadi sangat marah. Awan gelap pekat tiba-tiba melonjak keluar dari langit setelah Douqi yang luas dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih. Raungan menggelegar dipancarkan dari awan gelap sebelum bergema di seluruh negeri. Patung suci iblis Phoenix. Huang Tian tiba-tiba meraung ke langit saat awan gelap terbentuk. Tubuhnya dengan cepat mulai berubah. Sebuah cahaya keemasan melesat keluar dan Demon Phoenix setinggi 10.000 kaki muncul di dunia ini dan menutupi matahari. Gelombang demi gelombang tekanan yang menakutkan menyebar dengan cara yang luar biasa, menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan. Huang Tian ini benar-benar telah kembali ke bentuk aslinya. Dia benar-benar telah mendorong Huang. Pada saat itu, Xiao Yan kemungkinan akan mengalami cedera serius meskipun kekuatan fisiknya kuat. Ekspresi kejam segera melintas di mata Xiao Yan. Dia sekali lagi membentuk segel dengan tangannya. Sosok ilusi muncul lagi, dan kali ini, Xiao Yan melepaskan kemarahan surgawi musim semi kuning 3 kali. 3 kemarahan surgawi musim semi kuning diterjemahkan ke dalam 3 serangan gelombang sonik spiritual. Para ahli itu, yang awalnya mundur dari jarak yang sangat jauh, terguncang sampai darah segar berceceran dari mereka. Mereka buru-buru mundur lebih jauh dengan wajah ketakutan. 3. Suara guncangan bumi yang keras tiba-tiba bergema di langit. Langit dan daratan seakan bergetar karena benturan dahsyat ini. Retakan retak. Setelah tabrakan kekuatan penuh Huang Tian, pilar cahaya 9 warna retak. Sebuah garis retakan besar terbentuk seolah-olah itu mungkin untuk menghancurkan pilar cahaya. Permukaan pilar cahaya meledak dan ekor ular 9 warna sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba muncul dari pilar cahaya. Itu diayunkan dan dengan kuat melilit tubuh Huang Tian. Pilar cahaya runtuh dan piton 9 warna besar yang bahkan lebih besar dari Huang Tian dengan mencolok muncul di depan banyak pasang mata. Menghirup udara dingin segera terdengar satu demi satu saat semua orang melihat piton 9 warna besar yang memenuhi langit. Kejutan melonjak ke banyak pasang mata yang hadir. Ini adalah 7 warna surga menelan piton. Para sesepuh dari suku piton Nine Serene Deep Crown itu mengungkapkan mata tertegun saat mereka menatap piton yang brilian. Tubuh ular itu negara. Hati banyak orang berdebar lebih cepat begitu mereka melihat penampilan yang mempesona ini bercampur dengan es. Orang seperti itu bisa digambarkan sebagai godaan terakhir. Sosok yang mempesona menampakkan dirinya di langit. Tangannya menunjuk kelusinan Seven Colored Heaven Swallowing Python di langit dan memberi isyarat. Ular-ular itu bersiul sebelum berubah menjadi banyak cahaya 7 warna yang mengalir ke tubuhnya. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual dari 7 warna langit menelan piton. Hanya setelah dia mulai mengumpulkan piton penelan langit 7 warna, Yao Ming dan yang lainnya secara mengejutkan menemukan bahwa piton penelan surga ini tidak terbuat dari energi. Sebaliknya, mereka adalah jiwa-jiwa yang benar-benar surga menelan piton. Puluhan jiwa 7 warna surga menelan jiwa piton.
Bahkan kepala Yao Ming menjadi sedikit pusing setelah menyadari siapa mereka. Tetua yang tersisa dari suku Piton Nine Serenity Crown semuanya mengungkapkan tatapan kusam, tampak seperti orang bodoh. Bagaimana bisa begitu banyak dari ular sanca menelan 7 warna yang sangat langka ini muncul sekaligus? Keindahan di langit sama sekali mengabaikan keterkejutan mereka. Matanya, yang berisi rasa dingin yang malas perlahan menyapu sekelilingnya, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang memeriksa subjeknya tampak dingin dan perkasa, tetapi siapapun yang melakukan kontak dengan sepasang mata ini, yang berisi jejak kemalasan akan merasakan jantung berdetak lebih keras. Beberapa dari individu yang lemah mental itu menunjukkan wajah merah cerah saat Doki di dalam tubuh mereka menjadi kacau. Mata si cantik iblis hanya menyapu sebentar ke area di bawah. Mereka bergeser tanpa berhenti. Setelah itu, dia menoleh sedikit dan melihat ke suatu area di belakangnya. Seorang pria muda berpakaian hitam berdiri di udara. Wajahnya menunjukkan senyum lembut. Sepasang mata hitam pekat dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya berhenti pada sosok muda itu saat mulut di wajahnya yang mempesona perlahan terangkat menjadi busur. Dia seperti bunga peoni yang mekar penuh dengan daya pikat yang besar. Kecantikannya menggetarkan jiwa. Xiao Yan sedikit linglung setelah melihat senyum Kailin yang mempesona. Dia segera mengayunkan kepalanya dan pulih. Dia dengan lembut tertawa, "Sudahkah Anda menyelesaikan retret Anda?" "Iya." Kailin tersenyum. Mata cantik sipitnya perlahan menyapu Xiao Yan. Alisnya yang sempit dan seperti bulan sabit terangkat. Dia bertanya, "Apakah kekuatanmu tumbuh secara signifikan lagi? Saya tidak bisa membandingkan dengan Anda." Xiao Yan merentangkan tangannya. Matanya sedikit tidak berdaya saat dia melihat Kailin. Dari cara Kailin muncul, jelas bahwa kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang relatif kuat selama retret ini. Ini membuatnya sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia juga menuju ke dasar mata air, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Setelah Kailin memasuki apa yang disebut musim semi biasa ini, dia akhirnya mendapatkan banyak keuntungan. Berkat ini benar-benar membuat seseorang merasa iri. Apakah begitu? Kailin menggeser kakinya. Dia membawa aroma yang menggoda saat dia mendekati Xiao Yan. Matanya yang cantik sedikit berkedip. Jari panjangnya yang halus tiba-tiba menekan ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Kilah Li dari suku Heaven Demon Phoenix bertukar pandangan satu sama lain. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Bahkan Huang Tian yang maha kuasa di mata mereka telah dipukuli hingga kondisi yang begitu menyedihkan. Kebanggaan mereka dari sebelumnya sudah tersebar oleh keganasan Xiao Yan dan Kailin. "Haha, Kepala Huang Tian, apakah Anda berencana untuk terus mencoba menangkap target Anda?" Xiao Yan melirik Huang Tian, yang menjadi diam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan memecah kesunyian. Wajah Huang Tian berkedut mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya berubah-ubah karena terus berubah dengan cepat. Akhirnya, dia berkata dengan suara serak, "Xiao Yan, raja ini telah kalah kali ini." Sebuah keributan segera diaduk setelah kata-kata Huang Tian lolos mulutnya. Tidak ada yang menyangka kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, yang terkenal di wilayah hewan untuk benar-benar mengaku kalah. "Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan mengakui kekalahan." Suara Xiao Yan mengandung ejekan. Namun, kedua matanya menunjukkan rasa dingin. Jika dia datang sedikit lebih lambat hari ini, mungkin ada yang salah dengan pelatihan Kailin. Bagaimana dia akan menghadapi Xiao Xiao jika terjadi sesuatu? Haruskah kita membunuhnya? Kailin di samping bertanya dengan suara samar. Niat membunuh terungkap dalam nadanya. Ekspresi Huang Tian sedikit jelek setelah melihat Xiao Yan tidak berhenti mengejarnya. Dia dengan dingin berkata, "Mengatakan bahwa saya mengaku kalah tidak berarti saya takut pada kamu. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, aku masih bisa menarik salah satu dari kalian ke dalam pelukan maut bahkan jika aku tidak bisa menang."
Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Rasa dingin di matanya tidak berkurang sementara kilau 9 warna melonjak ke permukaan tubuh Kailin di sampingnya. Yao Ming di kejauhan melebarkan mulutnya saat melihat mereka bersiap. Namun, dia akhirnya berhenti berbicara. Dari sudut pandangnya, tidak akan menguntungkan jika Xiao Yan benar-benar membunuh Huang Tian. Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan melakukan pembalasan gila. Menghadapi Xiao Yan mengangkat telapak tangannya. Segel naga yang ada di telapak tangannya sebenarnya secara bertahap meredup saat ini. Anggota tubuhnya segera menjadi sebiji es. Ayo pergi. Xiao Yan memukul telapak tangannya ke depan tanpa menjelaskan apapun. Dia merobek ruang kosong. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat masuk. Kailin di belakangnya sedikit menggigit sebelum dia buru-buru mengikutinya. Huang Tian, saya akan mengingat masalah umum hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Ziyan, aku akan meminta seluruh suku surga iblis Phoenix untuk membayar kembali dengan nyawamu. Senyum dingin baru saja muncul di wajah Huang Tian saat dia melihat Xiao Yan dan Kailin buru-buru pergi ketika suara padat yang dipancarkan dari celah spasial membekukan senyumnya. Kelompok Yao Ming menyaksikan Xiao Yan dan Kailin tiba-tiba menghilang melalui ruang robek dari jaringan bawah tanah. Wajah mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua pergi dengan terburu-buru. Alam kosong adalah wilayah suku naga Void kuno. Dari kecemasan saudara Xiao Yan, mungkinkah beberapa masalah muncul lagi dengan suku naga kuno? Yao Ming bukanlah orang bodoh. Dia membuat tebakan setelah memikirkannya. Namun, dia saat ini memiliki masalah yang harus dihadapi dan tidak dapat pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan dan Kailin bisa menyelesaikan masalah kali ini dengan kekuatan mereka. Kalian berdua akan bertarung sampai akhirnya terluka. Garis penalaran ini selalu ada di dalam hati Xiao Yan. Namun, situasi yang terjadi hari ini membuatnya menyadari. Jika aku melahapmu, garis keturunanku pasti akan melampaui semua leluhur suku naga Void kuno. Haha, pada saat itu, raja ini akan menjadi orang terkuat dalam sejarah suku naga Void kuno. Cahaya darah yang pekat mengandung aroma berdarah saat mengelilingi pulau besar. Sementara Zuli dan yang lainnya tidak berani melangkah maju, cahaya berdarah itu tiba-tiba mengeluarkan tawa gila. Riak energi yang menakutkan menyatu. Kedua sosok manusia dalam pertempuran sengit menyebarkan kabut darah dan muncul di depan banyak pasang mata. Salah satu dari dua sosok itu adalah Ziyan, tapi kondisinya tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya sedikit lelah. Pedang pembunuh naga yang seperti cairan di tangannya sekali lagi dipanggil, tapi pedang pembunuh naga itu tidak terlihat sekuat sebelumnya. Sosok setengah manusia hadir di depan Ziyan. Tubuhnya sangat kuat. Otot-otot di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah hidup saat terus bergoyang di kulitnya. Gelombang darah mengalir keluar dari pori-porinya sementara daging di tubuhnya bergoyang. Ini menyebabkan dia tampakkan sebagai senjata karena dilemparkan dengan kejam ke Ziyan. Kaisar Naga, apa kau tidak berencana menyelamatkan orang? Raja ini akan membiarkanmu menyelamatkannya. Ziyan mengatupkan gigi peraknya. Dia melirik orang-orang yang terbungkus cahaya darah saat mereka terlempar. Dia dengan cepat terbang dan tangannya menghantam trio itu dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya keemasan melonjak dan cahaya darah aneh tersebar. Selanjutnya, gelombang kekuatan tersembunyi mengantarkan mereka bertiga keluar dari formasi demon transformasi naga. Kaisar Naga yang baik, bahkan raja ini sedikit tidak marah. Ziyan baru saja melepaskan mereka bertiga saat darah bersinar. Raja Naga Utara muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. Ekspresi buas melonjak ke wajahnya yang padat. Tangan besarnya, yang berlumuran darah, dihantam ke bahu Ziyan dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya dari bahunya. Uap berdarah, yang dipenuhi dengan bau busuk, segera menyebabkan rasa sakit yang hebat dari tubuh Ziyan. Seteguk darah
segar dimuntahkan saat sosok halusnya terbang mundur di depan banyak mata yang cemas. Semuanya berakhir. Suku naga Void kuno milikku. Raja Naga Utara mengungkapkan ekspresi gila saat melihat aura Ziyan menjadi sangat lamban. Dia tertawa garang saat dia melangkah maju. Setelah itu, dia muncul di depan Ziyan. Tangan besarnya kemudian meraih kepalanya. Para ahli dari Pulau Naga Timur di luar formasi darah sangat terkejut setelah melihat Ziyan diambil oleh kepalanya. Mata mereka memerah. Raja Naga Utara tertawa aneh. Namun, kecepatan tangannya tidak berkurang. Api merah muda tiba-tiba muncul dari kepala Ziyan tepat saat tangannya hendak mendarat di atas kepalanya. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan tangan Raja Naga Utara berhenti. Itu membeku di udara saat ekspresinya perlahan berubah menjadi suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap alam kosong di depannya. Suaranya yang padat bergema ke alam kosong. Xiao Yan, tunjukkan dirimu. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Arini. Nyalakan loncengnya karena Arini akan update secara kontinu ya Kak.